Chapter 26 Peta Langit Kuno. Ye Fan memegangi peti mati perunggu kuno. Tubuhnya seperti bulan di atas danau yang tenang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, memancarkan aura dunia lain. Pada saat ini, dia terlihat anggun dan keluar dari dunia ini, seperti makhluk abadi yang tidak memakan makanan manusia dan bisa terbang bersama angin kapan saja. Namun, dunia batinnya tidak setenang tubuhnya. Suara surgawi dari Great Dao seperti jurang atau lautan, dalam dan luas. Setiap kata terdengar seperti lautan yang runtuh dan jurang yang terbelah. Suara itu seperti nyanyian seorang biksu Buddha kuno, tetapi juga seperti doa seorang dewa purba. Itu tidak ada habisnya, menembus langit kuno dan perlahan-lahan mengalir ke dalam hati Ye Fan. Pikirannya terguncang dan pikirannya berfluktuasi. Dia tidak tahu di mana dia berada. Di kejauhan, semua orang memandangnya tanpa bergerak dengan ekspresi bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya merasa bahwa dia seperti makhluk abadi yang tidak tercemar oleh setitik debu pun. Dia memiliki temperamen dunia lain. Seluruh tubuh Ye Fan membeku di sana. Suara surgawi itu seperti lonceng, jauh dan luas. Sulit untuk dimengerti, dan dia tidak dapat memahami maknanya sama sekali. Suatu saat, dia merasa seperti berada di jurang neraka, dan pada saat berikutnya, dia merasa seperti berjalan ke tanah suci para dewa. Semua jenis perasaan yang tidak dapat dijelaskan, melayang-layang di dalam hatinya, membuatnya waspada dan bingung. Suara surgawi yang misterius ini tidak panjang. Sebaliknya, seolah-olah kata-kata itu adalah emas. Hanya ada beberapa ratus kata secara keseluruhan, dan memiliki perasaan sederhana dan tanpa hiasan dari Dao Agung yang disederhanakan. Suara surgawi itu terdengar berulang kali. Setiap kata yang masuk ke dalam hati Ye Fan pada awalnya berguncang seperti gunung dan sungai, dan kemudian menjadi setenang bulan di atas laut. Ratusan kata-kata kuno telah terukir dengan jelas di hati Ye Fan, tetapi suara surgawi tidak berhenti dan terus bergema di telinganya. Selama proses ini, benih bodi di dada Ye Fan menjadi sangat hangat, membuatnya merasa hangat di sekujur tubuhnya. Karena itu, Ye Fan dapat mendengar suara misterius ini. Legenda mengatakan bahwa pohon bodi dapat membangkitkan keilahian seseorang, mencerahkan diri sendiri, dan menangkap ritme dunia. Jelas sekali bahwa benih bodi yang terkubur di bawah pohon bodi kuno di depan kuil Thundercelap ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Sementara Ye Fan terdiam dan tidak bergerak, yang lain bingung. Seseorang menyarankan untuk menarik Ye Fan pergi. Bagaimanapun, dia bersandar pada peti mati perunggu kuno. Tidak peduli apapun, sulit bagi orang untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Pada akhirnya, Pang Bo tidak bertindak gegabah, dan dia berjaga-jaga di samping dan menunggu dalam diam. Tidak akan ada iblis yang merasuki tubuhnya, kan? Li Zhangqing menatap peti mati perunggu kuno itu, dan kemudian menatap Ye Fan saat dia berbicara. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengepalkan relik dewa di tangan mereka dengan erat, dan beberapa dari mereka mau tidak mau mundur beberapa langkah. Peti mati kuno yang misterius itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Posisi Anda menentukan otak Anda. Apakah Anda akan mati jika Anda tidak memfitnah Ye Fan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Pang Bo tidak menyukainya dari lubuk hatinya. Sejak mereka berdiri melawan satu sama lain di altar lima warna, yang lain telah mengincar dia dan Ye Fan, jadi dia tidak menahan diri dalam kata-katanya. Baiklah, berhentilah bertengkar. Zhou Yi sedikit mengernyit, lalu melihat sekeliling dan berkata, saat ini, kami masih belum bisa memastikan apakah ada lebih banyak buaya ilahi di dalam peti mati perunggu ini. Mari kita lebih berhati-hati dan mencari dengan hati-hati. Ketika yang lain mendengar hal ini, hati mereka langsung tegang. Ini adalah kebenaran. Karena satu buaya dewa telah ditemukan, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada buaya kedua, ketiga, atau bahkan lebih. Hal ini menyangkut hidup dan mati setiap orang. 14 orang telah kehilangan nyawa mereka karena buaya dewa. Makhluk ganas dan menakutkan ini membuat orang bergidik ngeri. Kerumunan orang tidak terlalu banyak berpencar, dan hanya dibagi menjadi dua kelompok sehingga mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Mereka menyalakan ponsel mereka, memegang erat relik dewa, dan mulai mencari dalam kegelapan. Namun, setelah mencari di setiap sudut, hingga kedua kelompok bertemu kembali, mereka tetap tidak menemukan apapun. Meskipun begitu, kerumunan orang banyak tidak berani bersikap ceroboh. Peti mati perunggu itu sangat besar, dan di ruang terbuka seperti itu, sudah lebih dari cukup untuk menyembunyikan beberapa buaya dewa tanpa ketahuan. Lebih jauh lagi, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada buaya yang menempel pada dinding peti mati.
Tempat itu benar-benar gelap, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Jadilah lebih waspada. Kita tidak boleh salah dalam bersikap hati-hati, Lin Jia mengingatkan para hadirin. Pada saat yang sama, dia menghibur mereka, bahkan jika masih ada buaya dewa, mereka pasti sangat takut dengan artefak Buddha di tangan kita. Jika tidak, mereka pasti sudah lama menyerang kita. Tiba-tiba, kerumunan orang mendengar suara aneh. Meskipun suara itu sangat lemah dan nyaris tidak terdengar, namun suara itu menggetarkan hati mereka. Dari mana suara itu berasal? Semua orang terkejut. Mereka melihat ke sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Suara genderang yang tumpul dan lonceng duka seakan-akan keluar dari dinding peti mati, dan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mungkinkah ini lagu pemakaman seorang kaisar kuno? Tiba-tiba, lebih banyak lagi suara yang terdengar, seakan-akan ada suara duka yang tak ada habisnya. Puluhan ribu orang beribadah dan berdoa untuk pemakaman satu orang. Lonceng duka berbunyi, dan genderang duka ditabuh. Seolah-olah pemakaman tanpa batas sedang berlangsung di depan mata semua orang. Ada lautan orang yang berkabung dan berdoa. Pada saat itu, 9 teriakan naga yang bergema tiba-tiba bergema di langit, mengguncang gunung dan sungai, menyebar ke seluruh bumi. Seolah-olah pemandangan nyata sedang diukir di langit berbintang dalam sejarah. Pada saat itu, semua orang memiliki perasaan yang aneh. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan pemandangan seorang kaisar kuno yang turun ke bumi yang tak terbatas, tanpa terhalang oleh dunia, dan kemudian pemakaman megah dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, tidak ada kejadian apapun. Semua ini adalah sebuah asosiasi yang terbentuk setelah mendengar tangisan naga dan doa-doa dari lautan manusia. Semua orang segera sadar. Suara duka yang halus masih terdengar di udara, membuat semua orang merasakan bulu kuduk merinding. Relik di tangan kita kembali bersinar. Pada saat ini, kemegahan ilahi tercurah, dan alat-alat Buddha di tangan setiap orang bermekaran dengan cahaya. Namun, itu bukan karena mereka telah memulihkan kekuatan ilahi mereka, melainkan karena mereka hampir kehabisan kecemerlangan mereka. Puluhan ribu kemegahan ilahi mengalir keluar, dan semuanya bergegas menuju dinding peti mati perunggu raksasa, tenggelam ke dalam ukiran perunggu kuno itu. Dinding peti mati ditutupi dengan karat tembaga hijau, tetapi sulit untuk menyembunyikan ukiran leluhur kuno dan para dewa kuno. Pada saat ini, mereka semua bersinar terang, seolah-olah akan hidup kembali. Ukiran binatang buas dan burung-burung dewa juga menjadi lebih hidup dan nyata, dan ukiran perunggu kuno ini dipenuhi dengan kekuatan misterius. Lihatlah, ukiran langit berbintang yang berkelap-kelip. Semua orang menyadari ketidaknormalan di sana. Itu adalah bagian terbesar dari ukiran perunggu kuno. Itu adalah langit berbintang yang luas, dan pada saat ini, semua bintang bersinar terang. Ada garis halus yang berkelebat pada ukiran langit berbintang ini. Mungkinkah itu jalan berbintang kuno yang kita lalui? Semua orang berkumpul dan melihatnya bersama-sama. Satu demi satu, mereka semua mengungkapkan keterkejutan mereka. Ukiran langit berbintang ini sangat luas seperti lautan, dan banyak bintang yang berukuran sekecil partikel debu. Namun, ada beberapa bintang istimewa yang sangat terang, dan jauh lebih menarik perhatian daripada yang lainnya. Ketujuh bintang ini sangat terang, mereka tampak seperti biduk. Mendengar kata-kata Wang Ziwen, semua orang memusatkan perhatian mereka. Di depan apa yang tampak seperti jalan berbintang kuno, biduk bersinar terang, dan sangat menarik perhatian. Ada juga banyak bintang yang seterang biduk. Setelah diidentifikasi dengan cermat, beberapa orang menunjukkan ekspresi terkejut. Zhou Yi tidak hanya memiliki penampilan yang terpelajar, tetapi dia juga telah membaca banyak buku. Dia segera mengenali bintang-bintang yang sangat terang itu, dan berkata, itu adalah rasi bintang kuno Tiongkok. Pada zaman dahulu, Tiongkok membagi langit berbintang menjadi beberapa wilayah, dan bidang bintang yang berbeda memiliki nama yang berbeda pula. Mereka dapat menggunakan 3 kandang, 4 divisi, dan 28 rumah besar untuk meringkas bagan bintang siklus surgawi. Dan ukiran perunggu kuno di hadapan mereka dibagi menurut metode ini, dan beberapa bintang yang paling terkenal ditandai secara khusus. Setelah melihat ukiran langit berbintang ini, dan kemudian melihat jalan langit berbintang kuno, sungguh menakjubkan. Ketika orang zaman dahulu membagi ukiran langit berbintang, kemungkinan besar bukan karena tahayul. Rasi bintang yang berbeda mewakili bidang bintang yang berbeda, dan tampaknya memiliki makna yang sangat istimewa dan penting. Benar, sepertinya ini terkait dengan jalan langit berbintang kuno. Mungkin ini juga terkait dengan sumber kehidupan. Semua orang terkejut, dan mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama.
Lihat, garis yang bersinar pada ukiran langit berbintang itu memanjang. Mungkinkah ini melambangkan arah yang kita tuju? Apakah itu perpanjangan dan perwujudan dari jalan langit berbintang kuno? Garis tipis ini semakin mendekati biduk. Semua orang tercengang. Mereka awalnya berada di Gunung Tai di bumi, tetapi hanya dalam waktu singkat, dan mereka sudah mendekati biduk. Ini seperti mimpi, dan sangat tidak nyata. Dengan teknologi yang dimiliki manusia saat ini, bahkan terbang selama jutaan tahun pun tidak akan bisa mencapai lokasi di sekitar biduk. Itu terlalu jauh. Semua orang tercengang, dan hati mereka sangat terguncang. Ada bintang yang lebih terang lagi di depan biduk, yaitu bintang utara. Mungkinkah tujuan kita adalah sebuah planet di area bintang tersebut? Kita harus tahu bahwa bintang utara memiliki arti khusus pada zaman dahulu. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin kita akan menuju ke medan bintang yang lebih jauh lagi. Pada saat itu, seseorang berteriak dengan nada khawatir, garis yang bersinar itu sudah tidak lagi memanjang. Sudah berhenti di sana. Itu adalah bidang bintang tempat biduk berada. Pada saat yang sama, semua orang merasakan peti mati perunggu berguncang hebat, seakan-akan langit dan bumi berguncang. Kita sepertinya telah mencapai titik akhir. Mungkinkah kita benar-benar telah tiba di tempat tujuan para dewa? Mungkinkah ini dunia abadi yang legendaris? Mungkin ini adalah peradaban teknologi yang sangat agung. Jika memang benar ada makhluk abadi dan Buddha, mungkin kita akan melihat tokoh-tokoh legendaris. Mengikuti jalan langit berbintang kuno yang diciptakan oleh para dewa, dunia seperti apa yang akan terjadi pada akhirnya. Semua orang sangat gugup, tetapi pada saat yang sama, mereka juga penuh dengan antisipasi. Mereka tidak ingin tinggal di dalam peti mati perunggu lebih lama lagi. Chapter 27 Tempat Terlarang Liar. Di alam semesta yang luas ini, banyak ilmuwan yang berspekulasi bahwa bumi mungkin satu-satunya sumber kehidupan. Dalam beberapa dekade terakhir, manusia telah melakukan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya dan meluncurkan banyak wahana antariksa untuk mencari kehidupan di luar bumi. Namun, langit berbintang yang dalam dan alam semesta yang tak terselami seperti kuburan yang sunyi. Itu adalah tempat yang dingin dan gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang bisa dideteksi. Alam semesta terlalu luas. Tidak ada ujungnya. Dengan tingkat teknologi saat ini, bahkan jika wahana antariksa yang diluncurkan oleh manusia dapat melepaskan diri dari tarikan gravitasi galaksi dan melakukan perjalanan selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun, tetap saja sulit bagi mereka untuk mencapai sisi lain langit berbintang. Mungkin, sejarah penjelajahan langit berbintang bisa ditulis ulang hari ini. Beberapa manusia telah datang ke sisi lain dari langit berbintang, melintasi puluhan atau ratusan tahun cahaya dan mengalami perjalanan ekstrim manusia. Namun, semua ini tidak akan diketahui oleh manusia di bumi. Tidak ada yang akan mempercayainya, dan tidak ada yang akan bersorak atau merayakannya. 9 mayat naga besar menarik peti mati perunggu ke sisi lain langit berbintang, menyeberang ke bidang bintang tempat biduk berada. Pada saat itulah Ye Fan terbangun. Telapak tangannya meninggalkan peti mati perunggu hijau. Ratusan karakter kuno terukir di dalam hatinya. Mereka sulit untuk dipahami dan mendalam, seolah-olah tidak akan pernah bisa dihapus. Hanya pada saat inilah suara ilahi yang misterius itu menghilang sepenuhnya. Tao yang agung itu sederhana. Kata-kata sangat berharga seperti emas. Segalanya telah berakhir. Seolah-olah kemakmuran telah jatuh dan semuanya kembali ke keadaan semula. Ye Fan melamun. Dia bergumam dalam hati, jalan surga menghilangkan kelebihan dan menutupi kekurangan. Ye Fan, apakah kamu baik-baik saja? Pang Bo bertanya dengan penuh perhatian. Aku baik-baik saja. Selama proses ini, peti mati perunggu berguncang hebat. Semua orang merasa pusing. Mereka tahu bahwa 9 naga yang menarik peti mati itu akan segera mencapai ujungnya. Pada saat ini, ukiran perunggu yang sunyi pada dinding peti mati memancarkan cahaya ilahi, membentuk layar cahaya yang berkabut. Ini mengimbangi dampak yang tidak terbayangkan, dan peti mati akhirnya stabil. Dengan dentuman terakhir, tutup peti mati perunggu menyimpang dari posisinya dan bergeser ke samping. Peti mati jatuh ke tanah. Cahaya. Saya bisa melihat cahaya. Ini adalah dunia cahaya yang sudah tidak asing lagi. Banyak orang di dalam peti mati perunggu yang hanya bisa berteriak. Kehancuran Mars kuno yang redup dan berwarna merah darah sudah tidak ada lagi di hadapan mereka. Semua orang berdiri dan dengan cepat bergegas keluar dari peti mati. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang luar biasa dan indah. Pada saat ini, mereka sedang berdiri di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek, dan mereka bisa melihat pemandangan di depan mereka.
Di kejauhan, tampak rangkaian puncak gunung yang indah dan pepohonan yang hijau. Di dekat puncak gunung terdapat bebatuan berbentuk aneh dan pohon-pohon kuno yang kuat. Ada juga tanaman merambat tua setebal ember air yang melingkar seperti naga. Ada juga rerumputan hijau dan bunga-bunga liar yang harum, penuh dengan vitalitas dan vitalitas. Dibandingkan dengan kegelapan dan keheningan Mars, tempat ini tidak diragukan lagi adalah surga yang damai. Ini luar biasa. Kami akhirnya bisa keluar dari kegelapan dan kehancuran dan tiba di tanah suci yang begitu indah. Akhirnya, saya tidak perlu takut lagi. Banyak orang yang bersorak-sorai, bahkan ada yang menangis terharu. Setelah mengalami serangkaian kematian dan kesengsaraan, mereka akhirnya tiba di dunia yang hidup dan alami. Mencium matahari dan berkata pada diri sendiri untuk hidup dengan baik. Bahkan Lin Jia yang cerdik dan mempesona pun tersentuh sampai sejauh ini. Pang Bo berdiri di puncak gunung dan berteriak ke kejauhan, akhirnya saya bisa melihat matahari lagi. Meskipun tidak sama seperti sebelumnya, saya masih ingin mengatakan dengan lantang bahwa saya telah mendapatkan kehidupan yang baru. Klang! Tiba-tiba, peti mati perunggu di belakang mereka mengeluarkan bunyi logam, dan semua orang langsung merasa gugup. Mereka semua menoleh untuk melihat. Lebih dari setengah dari 9 mayat naga besar tergantung di dasar tebing, dan peti mati perunggu tidak jauh dari tebing. Pada saat ini, 9 mayat naga itu seperti tembok baja yang besar, perlahan-lahan meluncur menuruni tebing, dan peti mati perunggu juga perlahan meluncur ke depan. Gemuruh. 9 mayat naga besar dan peti mati perunggu kuno mengeluarkan suara gemuruh saat meluncur menuruni puncak gunung, dan akhirnya meningkatkan kecepatannya saat jatuh ke jurang. Semua orang sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Satu sisi puncak gunung sebenarnya adalah jurang. Jika mereka tidak segera bergegas keluar saat tutup peti mati terbuka, akibatnya tidak terbayangkan. Setelah 9 mayat naga besar dan peti mati perunggu kuno jatuh ke tebing, tidak ada suara jatuh untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan semua orang saling memandang dengan cemas, dan mereka sangat terkejut. Mungkinkah kita sedang berdiri di mulut gunung berapi yang sangat besar? Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Hal ini dikarenakan tebing yang disebut sebagai jurang itu sebenarnya adalah jurang tanpa dasar. Ini bukan mulut gunung berapi. Tidak mungkin ada gunung berapi setebal itu. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa ada total 9 gunung besar yang terhubung satu sama lain, membentuk lembah yang sangat besar dan dalam. Menurut akal sehat, ini seharusnya merupakan lembah terbuka yang bisa dilihat sampai ke ujungnya dengan sekali pandang, karena ke-9 gunung tersebut tidak menjulang tinggi ke awan. Namun demikian, ketika melihat ke bawah, tampak gelap gulita, dan tidak ada ujungnya sama sekali. Seolah-olah mereka secara langsung telah melewati Yellow Springs Road neraka, dan itu tidak terduga. Jurang yang dibentuk oleh 9 gunung itu seakan tidak berujung. Setelah 9 mayat naga besar dan peti mati perunggu kuno jatuh, tidak ada gema yang terdengar, seolah-olah mereka tidak akan pernah mencapai ujungnya. Seberapa dalamkah itu? Benar-benar sulit untuk dibayangkan. Tempat apa ini? Bagaimana bisa ada jurang yang begitu dalam? Semua orang bingung, dan mereka samar-samar merasa bahwa dunia ini tidak sedamai dan setenang yang terlihat di permukaan. Setelah Yevan selesai mengamati pemandangan di sekelilingnya, dia berkata, apakah kalian menyadarinya? Tidak ada altar 5 warna di sini. Sepertinya kita jatuh langsung dari langit, dan kita tidak muncul dari gerbang berbintang. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang terkejut, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa sebenarnya tidak ada altar 5 warna. Tapi puncak gunung yang luas itu tidak runtuh karena peti mati perunggu, dan bahkan tidak ada lubang besar. Hanya ada beberapa retakan besar. Jika mereka benar-benar jatuh dari langit dan menghantam di sini, dampaknya tidak terbayangkan, tetapi gunung ini tidak memiliki jejak yang rusak parah. Ada sesuatu yang tidak biasa. Jika tidak ada altar 5 warna, mengapa kita bisa muncul di sini? Mungkinkah alam semesta yang legendaris itu hancur, dan kita terdampar di sini? Lelucon ini sama sekali tidak menyenangkan, dan tidak ada yang menampakkan senyuman. Mereka semua melihat sekeliling, dan kemudian mulai merenung. Ada setengah tablet batu di sana. Pada saat itu, Zhang Ziling tiba-tiba berteriak. Semua orang segera menghampiri, mencabut tanaman merambat yang layu, dan menyapu dedaunan yang layu di atas tablet yang rusak. Seketika itu juga, mereka merasakan aura kuno yang meluap-luap. Ada 3 aksara kuno yang terukir di atasnya, dan guratannya kuat dan padat. Mereka berani dan kuat seperti naga, dan mereka mengalir dengan aura waktu. Tidak diketahui berapa tahun mereka telah ada. Apa yang tertulis?
Banyak orang tidak mengenalinya. Ye Fan mencoba mengidentifikasinya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih sedikit tidak yakin. Dia berkata, sepertinya itu adalah 3 kata, terlarang kuno terpencil. Tempat terpencil kuno terlarang. Apa artinya? Benar-benar tidak jelas. Tidak ada yang bisa mengetahui artinya. Ini adalah tablet batu yang rusak, dan seharusnya ada kata-kata di bawahnya. Namun, setelah tablet itu pecah, tidak ada cara untuk memulihkannya. Pang Bo mencabut tanaman merambat dan mencabut rumput liar. Dia menemukan banyak batu yang hancur di sana, seolah-olah telah dihancurkan oleh petir. 3 karakter kuno itu seharusnya menjadi nama jurang atau gunung ini. Zhou Yi mengungkapkan ekspresi bijaksana, dan berkata, tetapi, tidak banyak kata dan frasa yang berhubungan dengan dilarang. Yang paling mungkin adalah kata bumi yang mengikutinya. Bukankah itu akan menjadi tempat terpencil kuno terlarang jika dihubungkan seperti ini? Seorang siswa menghubungkan keempat kata itu, dan ekspresinya berubah seketika setelah membacanya. Yang lainnya pun mengerutkan kening. Sulit bagi orang untuk mengasosiasikan nama ini dengan hal yang baik, dan banyak orang yang sedikit khawatir. Daerah di sekitar jurang ini kemungkinan besar bukan tanah yang murni atau tanah suci. Kata seseorang. Bukan hanya itu, bukan tanah yang murni atau tanah suci, jika itu benar-benar seperti yang tertulis di tablet, itu mungkin bukan tempat yang baik. Apakah kalian menyadarinya? Sepertinya tidak ada burung atau binatang apapun di sekitar sini. Terlalu sepi. Wang Ziwen lebih memperhatikan, dan dia merasa ada yang tidak beres. Memang, semua orang mengangguk serempak. Ada bunga, rerumputan, tanaman merambat dan pepohonan di sini. Di permukaan, tempat ini tampak penuh vitalitas, tetapi setelah dicermati lebih dekat, ternyata sangat aneh. Sebenarnya tidak ada hewan di sekelilingnya. Di gunung yang begitu besar, tidak ada burung atau binatang buas, dan tidak ada jejak semut atau serangga. Saking sunyinya, tempat itu nyaris seperti mati suri. Tidak ada jangkrik di pepohonan tua, tidak ada belalang di rerumputan, dan tidak ada burung yang terbang di angkasa. Hanya ada keheningan. Pang Bo sangat optimis, dan berkata, bagaimanapun juga, di sini ada vegetasi yang subur. Lingkungan seperti ini cukup bagi kami untuk bertahan hidup. Siapa bilang tidak ada binatang? Siapa bilang tidak ada burung di langit? Lihat. Pada saat ini, Ye Fan memiliki penemuan baru, dan dia menunjuk ke cakrawala yang jauh. Di langit yang jauh, tampak seekor elang jantan berputar-putar. Elang itu sangat istimewa, karena seluruh tubuhnya berwarna keemasan. Meskipun jaraknya sangat jauh, namun kemegahannya masih bisa dirasakan. Seakan-akan burung elang itu terbuat dari emas, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat itu, elang emas terbang ke arah area ini untuk beberapa jarak, dan semakin lama semakin jelas. Kemudian, tiba-tiba menukik ke arah daerah pegunungan. Setelah beberapa saat, burung itu terbang ke langit lagi, dan ada mangsa tambahan di cakarnya. Burung itu terbang menuju tebing yang jauh. Saya tidak melihat sesuatu, bukan? Setelah melihat adegan ini, Pang Bo yang biasanya riang menjadi gelagapan di tempat. Yang lainnya juga nyaris membatu, dan mereka seperti patung tanah liat yang linglung. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mengapa saya merasa bahwa di bawah cakar elang emas itu, seperti mencengkeram seekor gajah raksasa? Li Zhangqing juga tergagap, dan dia merasa mulutnya kering. Ini bukan hanya terlihat, ini benar-benar ada. Wang Ziwen melanjutkan kata-katanya, dan berkata, itu bisa menangkap gajah raksasa, benar-benar tak terbayangkan. Bisa dibayangkan betapa besarnya elang emas itu. Pada titik ini, dia tidak bisa berkata-kata. Sangat jelas bahwa penilaian semua orang tadi salah. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka salah menilai ukurannya. Seharusnya itu adalah burung pemangsa aneh yang sangat besar. Ye Fan menatap langit di kejauhan, dan berkata, tidak mungkin ada elang sebesar itu. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuhnya sangat besar, dan sangat mirip dengan peng bersayap emas yang legendaris. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir kembali membatu. Chapter 28 Buah yang Misterius. Batu-batu raksasa yang legendaris disebutkan dalam banyak teks kuno, seperti bab kehancuran tengah dari, kitab suci supranatural, dan komentar kitab suci air. Yang paling terkenal adalah, Perjalanan Bebas dan Tak Terkekang, karya Zhuang Zhou. Ada seekor ikan di lautan utara yang disebut kun. Ukuran kun memiliki panjang ribuan mil. Ketika berubah menjadi burung, ia disebut peng. Bagian belakang peng memiliki panjang ribuan mil. Ketika ia terbang dalam kemarahan,
sayapnya seperti awan di langit. Zhuangzi menggunakan gayanya yang tak terkendali dan megah untuk menggambarkan gambar burung ilahi yang bisa terbang 90.000 mil ke langit. Membacanya membuat orang terkesiap kagum. Jelaslah bahwa hal ini tidak sesuai dengan akal sehat. Tidak peduli seberapa besar burung dewa itu, mustahil baginya untuk memiliki tubuh seperti itu. Ini adalah deskripsi yang sangat berlebihan oleh orang-orang kuno. Namun, yang membingungkan adalah bahwa ada juga catatan tentang Peng dalam banyak teks kuno lainnya. Bahkan ada banyak teks kuno yang menyatakan bahwa Peng memang ada, tetapi panjangnya tidak ribuan mil seperti dalam legenda. Orang-orang mau tidak mau membuat berbagai macam asosiasi. Apakah benar ada burung dewa yang disebut Peng di dunia kuno yang jauh di sana? Zhou Yi dan yang lainnya menyaksikan bayangan emas yang tampak seperti terbuat dari emas menghilang di balik tebing. Mereka semua tampak terkejut. Burung dewa yang legendaris. Banyak orang yang berseru kagum setelah mereka membatu. Ini adalah semacam kejutan yang datang dari lubuk hati mereka. Dia dengan mudah mencabik-cabik seekor gajah raksasa dan bergegas naik. Apa yang ia tangkap tampaknya tidak lebih dari seekor pika. Tubuhnya begitu besar sehingga membuat orang tercengang, dan kekuatannya yang luar biasa membuat mereka tercengang. Kaide berkata dengan serius, terbata-bata, burung raksasa itu adalah burung pemangsa yang mirip elang. Ini adalah spesies baru, sebuah penemuan yang luar biasa. Pergilah. Pang Bo sedikit terdiam melihat orang asing yang keras kepala ini. Pada saat itu, dia masih melihat segala sesuatunya dari sudut pandang ilmiah. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana dia bisa berada di sini. Pang Bo miliki sikap yang lebih baik. Li Xiaoman menunjukkan ekspresi tidak senang. Bulu matanya yang panjang bergetar saat dia menatapnya dengan matanya yang indah. Saya tidak sedang membicarakan Anda. Pang Bo bergumam pelan. Dunia seperti apa yang telah kita datangi? Setelah menenangkan diri, semua orang mau tidak mau memikirkan pertanyaan ini. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan semua orang. Jalan di depan tidak diketahui, sehingga segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan cermat. Banyak dari mereka yang menggenggam erat harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa di tangan mereka. Namun, semua senjata Buddha telah kehilangan kilaunya. Bahkan, beberapa di antaranya bahkan sudah retak. Mereka bisa dianggap telah hancur total. Sedikit kekuatan ilahi terakhir dalam relik itu diserap oleh peti mati perunggu kuno. Pada saat ini, tidak ada lagi cahaya ilahi yang mengalir di sekelilingnya. Memegangnya di tangan seseorang tidak ada bedanya dengan memegang sepotong tembaga bekas. Namun, tidak ada yang membuangnya. Mereka berpegang pada harapan bahwa sisa-sisa ilahi dapat sekali lagi mengumpulkan kemegahan ilahi untuk digunakan di masa depan. Jika dapat dipulihkan, maka itu akan menjadi andalan terbesar mereka di masa depan. Teguk. Perut seseorang keroncongan. Banyak orang merasa sangat canggung. Manusia harus makan, minum, dan pergi ke toilet. Banyak orang menggerakkan kaki mereka, mencari tempat tersembunyi untuk buang air. Kamu lebih suka mati daripada hidup. Pang Bo mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, saya memiliki pandangan jauh ke depan untuk meninggalkan jejak-jejak besar saya di reruntuhan istana surgawi di Mars. Saya pikir bahkan setelah beberapa ratus tahun, itu akan tetap menjadi salah satu kesaksian terbesar dari penjelajahan umat manusia di alam semesta. Puff. Ye Fan memuntahkan air yang baru saja diminumnya. Dia hampir saja membuang botol air mineral di tangannya. Saudaraku, bisakah kamu tidak mengatakan hal-hal seperti itu saat aku sedang minum air? Kau akan membunuhku. Orang-orang di sekitar mereka tidak tahan dengan mereka berdua. Mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menjauh. Mereka semua sangat malu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pang Bo tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi semua orang. Kemudian, dia sengaja terbatuk beberapa kali ke arah tertentu, seolah-olah dia akan berjalan mendekat. Seketika itu juga, orang-orang di belakang pohon besar menggigil, dan mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan lancar. Pang Bo tertawa 2 kali. Dia kemudian berjongkok, mengambil 2 buah batu, dan melemparkannya. Tiba-tiba, suara marah Li Changqing terdengar dari balik tanaman merambat di kejauhan. Siapa itu? Siapa yang begitu tidak bermoral? Pada saat yang sama, itu disertai dengan dengusan marah Liu Yunzi. Melihat orang ini mengambil batu lain dan hendak melemparkannya ke arah di mana Li Xiaoman pergi, Ye Fan buru-buru menghentikannya sambil tersenyum. Melihat semua orang telah keluar satu persatu, Pang Bo segera memasang tampang serius. Dia kemudian menarik Ye Fan dan mulai berkeliling di sekitar puncak gunung.
Dia ingin melihat apakah ada buah-buahan liar yang bisa dimakan. Ada mata air di sana. Pang Bo tiba-tiba menemukan sesuatu. Hanya beberapa puluh meter di depan mereka, beberapa tanaman merambat setebal ember air mengelilingi sebuah ruang kosong. Ada mata air seluas 1 meter persegi di sana, bergemericik seperti mata air yang manis. Di samping mata air itu tumbuh lebih dari 10 pohon kecil yang tingginya sekitar setengah meter. Daun-daunnya lebar dan hijau, dan tampak seperti telapak tangan manusia. Seolah-olah ada beberapa orang dengan banyak tangan berdiri di sana. Di bagian atas setiap pohon kecil tergantung sebuah buah berwarna merah cerah. Bentuknya seperti buah ceri, tetapi ukurannya sebesar telur ayam. Ye Fan dan Pang Bo melewati tanaman merambat dan dengan cepat berjalan mendekat. Mereka bisa mencium aroma buah yang kaya dari kejauhan. Tiba-tiba, mereka berdua hampir meneteskan air liur. Lagi pula, mereka sudah tidak makan selama sehari semalam. Perut mereka sudah sangat lapar. Jika mereka tidak dapat menemukan sesuatu untuk dimakan, mereka berdua siap untuk menggigit daging buaya ilahi. Aromanya sangat harum. Saya belum pernah melihat buah semerbak ini. Semakin mereka mendekat, aroma buah menjadi semakin harum. Bahkan aroma gudang anggur berusia ribuan tahun pun akan tertutupi oleh keharumannya. Aroma buahnya luar biasa. Apakah itu beracun? Mereka berdua agak ragu-ragu. Semakin indah dan menggoda sebuah buah, semakin beracun buah itu. Saya tidak peduli. Dengan aroma buah yang begitu harum, saya bersedia mencobanya meskipun itu beracun. Saya tidak ingin memakan reptil menjijikkan yang biasa merayap di otak manusia. Mengapa Anda tidak mencobanya terlebih dahulu? Kamu memiliki fisik yang kuat. Jika itu beracun, kamu pasti bisa menahannya. Saya pikir kulit Anda tebal dan Anda kebal terhadap racun. Anda adalah yang paling cocok untuk menguji racun. Mereka berdua sangat ceria. Meskipun mereka datang ke dunia yang asing, mereka tidak cemberut. Sebaliknya, mereka menghadapinya dengan sikap optimis. Ye Fan memetik sebuah buah merah terang dan memegangnya di tangannya. Buah itu terlihat sangat menggoda. Buah itu sangat jernih dan terlihat seperti diukir dari batu giok merah. Pada saat itu, Pang Bo juga memetik sebuah buah berwarna merah terang dan berkata, "Saya tidak bisa. Aroma buah ini terlalu menggoda. Saya tidak bisa menahannya. Biar saya coba dulu. Biarkan saya mencobanya terlebih dahulu." Lezat. Pang Bo ingin menelan jari-jarinya. Airnya mengalir, berwarna merah terang, dan aromanya masih tersisa. Tempat itu dipenuhi dengan keharuman. Saya belum pernah makan buah selezat ini. Mungkinkah saya terlalu lapar? Setelah mereka berdua memakan buah pertama, mereka menunggu beberapa saat. Mereka hanya merasa bahwa tubuh mereka jauh lebih berenergi. Mereka tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Tidak ada racun. Lalu apalagi yang kita tunggu? Ayo kita lanjutkan. Mereka berdua duduk di samping mata air seluas 1 meter persegi dan mulai melahap buah tersebut. Airnya memercik kemana-mana. Ketika mereka lapar sampai batas tertentu, mereka ingin menelan lidah mereka sendiri, apalagi buah yang begitu lezat. Namun, masing-masing dari mereka hanya makan 4 sebelum berhenti. Ye Fan berkata, "Bawalah beberapa untuk Yi dan Zhang Ziling." Itu benar. Mereka juga pasti kelaparan. Pohon-pohon kecil yang tingginya lebih dari setengah meter ini menghijau dan sangat luar biasa, tetapi setiap pohon hanya memiliki 1 buah di puncaknya. Total ada 13 pohon kecil seperti batu giok yang tumbuh di sekitar mata air, dan saat ini, hanya ada 5 buah yang berwarna merah cerah dan berkilau yang tersisa. Pang Bo menarik napas dalam-dalam dan membungkuk untuk mencium mata air yang bergemericik. Dia berkata, "Aneh, mata air ini sepertinya memiliki aroma." Ye Fan mengambil mata air dan mencium sedikit aroma. Meskipun sangat samar, namun aroma itu pasti ada. Dia berkata, agar pohon-pohon kecil ini bisa menghasilkan buah yang aneh, kemungkinan besar terkait dengan mata air ini. Pang Bo meminum beberapa suap mata air dan berkata, ada aroma manis yang samar-samar. Sayangnya, rasanya agak kurang istimewa. Saya tidak merasakan apa-apa setelah meminumnya. Dia menuangkan semua air dalam botol air mineral dan mulai mengisinya dengan mata air yang beraroma harum ini. Mereka berdua beristirahat sejenak di sini. Setelah makan buah, mereka meminum mata air dan kemudian memetik 5 buah yang tersisa. Saat mereka berjalan kembali, Pang Bo berkata dengan suara pelan, apakah Anda merasa bahwa setelah makan buah itu, rasa lelah saya seperti tersapu bersih? Saya merasa penuh energi sekarang. Ye Fan juga bingung. Dia segera mengangguk dan berkata, buah merah ini sepertinya sangat tidak biasa. Pada saat itu, semua orang telah menyelesaikan masalah mereka masing-masing.
Beberapa orang melihat ke kejauhan dan memeriksa medan. Beberapa orang berkumpul untuk mendiskusikan kemana harus pergi. Yi, untukmu. Makanlah dengan cepat. Pang Bo memasukkan 2 buah merah cerah ke tangan Liu Yi. Buah-buahan itu bersinar terang di bawah sinar matahari. Li Changqing berdiri tidak jauh dari situ. Mencium aroma buah yang menggoda ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Pang Bo, di mana kalian menemukan buah-buahan ini? Cepat bagikan dengan semua orang. Kita semua kelaparan. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan, sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah mengincar Ye Fan dengan jahat belum lama ini dan hampir membunuhnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil 3 buah lainnya di tangan Pang Bo. Chapter 29 Kemarahan. Anda benar-benar tidak tahu berapa panjang wajah Anda, bukan? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Pang Bo mendorong telapak tangannya menjauh, melirik ke arahnya, dan menyimpan 3 buah yang harum itu. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Li Zhangqing merasa sedikit malu dan berkata dengan wajah cekung, kita adalah teman sekelas. Kita datang ke dunia yang aneh bersama-sama, jadi kita harus saling membantu. Sekarang semua orang sangat lapar, jadi jika kita menemukan sesuatu untuk dimakan, kita harus membaginya dengan semua orang. Jangan bilang Anda ingin makan sendirian. Pah, kamu masih berani mengatakan hal seperti itu. Pang Bo mencibir, siapa orang yang diam-diam makan coklat di dalam peti mati perunggu? Mengapa Anda tidak memikirkan kata, semua orang, pada saat itu? Sekarang kau bertingkah seolah-olah kau orang yang benar. Jangan membuatku jijik. Melihatmu membuatku merasa lebih jijik daripada melihat reptil seperti buaya ilahi. Pergilah ke samping, saya tidak bisa diganggu dengan Anda. Wajah Li Zhangqing langsung menjadi pucat. Dia tidak bisa mengakuinya sama sekali. Dia berdebat beberapa kata, tetapi tampak lemah dan tidak berdaya. Meskipun kata-kata Pang Bo sangat belak-belakan dan galak, bukan berarti pikirannya tidak cukup teliti. Dia secara alami tahu niat Li Zhangqing. Akan lebih baik jika dia bisa mendapat bagian, tetapi jika dia tidak bisa, itu akan mengisolasi Pang Bo dan Ye Fan. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Jika dia tidak memberikan sebagian kepada orang-orang ini, mereka pasti akan memiliki pendapat. Maafkan saya, semuanya. Ada terlalu banyak biksu dan tidak cukup daging. Saya hanya memetik 5 buah secara total. Itu benar-benar tidak cukup. Tubuh Yi terlalu kurus. Saya pikir semua orang tidak keberatan memberinya 2 buah, bukan? Pang Bo tidak melihat kerumunan dan membagi buahnya sendiri. Dia berkata, Zhang Ziling, saya akan memberimu 1. Sambil mengatakan hal ini, dia melemparkannya dan berkata, kelima buah ini dipetik oleh saya dan Ye Fan. Apapun yang terjadi, kita harus memberi penghargaan kepada diri kita sendiri. Pang Bo memasukkan buah keempat langsung ke dalam mulut Ye Fan. Sedangkan untuk buah kelima yang mengkilap, dia menggigit sebagian besar dagingnya. 5 buah dibagi begitu saja. Liu Yi merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, saya hanya bisa makan setengahnya. Mari kita bagi dengan semua orang. Dia ingin mengembalikan buah yang mirip batu akik merah itu, tapi Ye Fan mendorongnya kembali dan berkata, jangan khawatir. Vegetasi di sini sangat lebat. Kita pasti bisa menemukan banyak buah-buahan liar. Pang Bo juga memelototinya dan mendesaknya untuk segera makan, tidak membiarkannya menolak. Tapi, Liu Yi sedikit malu dan melihat sekeliling. Yi, kamu terlalu baik. Ini tidak akan berhasil. Pang Bo berkata dengan suara pelan, banyak dari mereka yang membawa coklat, tapi tidak ada yang mengeluarkannya untuk dimakan bersama. Melihat Ye Fan juga mengangguk padanya, Liu Yi tidak lagi menolak. Saya masih punya beberapa coklat di sini. Mari kita berbagi. Pada saat itu, Liu Yunzi tiba-tiba melangkah maju dan membagikan beberapa kantong coklat untuk dibagikan kepada semua orang. F*CK. Pang Bo sangat marah pada saat itu. Ini adalah sebuah tamparan keras di wajahnya. Dia sangat membencinya sampai akar giginya terasa gatal, tapi dia hanya bisa menahan tamparan tak terlihat di wajahnya. Bahkan jika dia melompat keluar, tidak ada yang bisa dikatakan. Seperti yang diharapkan dari Yunzi. Li Changqing mengupas sepotong coklat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk melihat Pang Bo dan Ye Fan. Hanya ketika kita melalui cobaan dan kesengsaraan bersama, kita dapat melihat hati seseorang. Murid perempuan yang telah mengikuti Liu Yunzi juga mengatakan hal ini. Hal ini membuat wajah Pang Bo semakin malu. Dia memarahi dengan suara rendah, kenapa dia tidak mengeluarkannya lebih awal.
Sekarang gunung ini penuh dengan tanaman, kita pasti bisa menemukan buah-buahan liar. Coklat sudah tidak banyak berguna lagi. Baru sekarang dia mengeluarkannya sebagai isyarat. F*CK dia. Perjalanan panjang menguji stamina kuda, dan waktu mengungkapkan isi hati seseorang. Di masa depan, ketika kita pergi ke dunia luar, Yunzi akan mengikutimu. Li Changqing sengaja membuat ekspresi seperti itu, lalu menghela nafas dan berkata, "Ai." Dia tidak lupa melirik Pang Bo dan Ye Fan beberapa kali. Pang Bo sangat marah dan ingin menyeret Liu Yunzi dan memberinya pukulan. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, dia hanya bisa menahannya. Semua orang melihat bentuk dan medan gunung di kejauhan dan menentukan arah. Mereka percaya bahwa jika mereka mengikuti arah ini, mereka akan dapat meninggalkan daerah pegunungan ini dalam waktu sesingkat mungkin dan mencapai tempat yang dihuni manusia. Tanpa membuang banyak waktu, semua orang menuruni gunung dan memasuki hutan pegunungan. Mereka berjalan dengan hati-hati, masing-masing memegang tongkat kayu di tangan mereka untuk melindungi diri dari serangan binatang buas. Bagaimanapun juga, relik dewa itu hampir tidak berguna. Namun, setelah berjalan selama setengah hari, mereka bahkan tidak melihat seekor tikus atau burung pun, apalagi binatang buas yang besar. Pang Bo mengejek, "Kamu seharusnya senang. Jika Anda bertemu dengan binatang buas yang besar dan ganas, Anda pasti akan berdoa untuk melarikan diri ke tempat yang tidak ada sehelai bulu pun." Daerah pegunungan itu subur dan hijau, dan semua orang memetik banyak buah-buahan liar, yang untuk sementara meringankan masalah makanan. Namun demikian, bahkan ketika langit menjadi gelap, mereka masih belum keluar dari hutan pegunungan. Area pegunungan yang tak berujung, seakan tidak ada habisnya, dan akan ada gunung lain setelah mendaki satu gunung. Mungkinkah kita menuju ke arah yang salah? Mungkinkah kita sedang menuju ke kedalaman hutan pegunungan? Ada yang curiga, tetapi pada akhirnya, semua orang tetap memutuskan untuk terus maju. Langit sudah menjadi gelap, dan semua orang tidak punya pilihan selain berhenti di hutan pegunungan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Malam itu adalah malam yang tidak nyaman. Pada tengah malam, semua orang mendengar suara gemuruh yang membuat bulu kuduk berdiri. Suaranya sangat sedih dan nyaring, dan disertai dengan bunyi dentingan rantai besi, menyebabkan semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di hutan pegunungan yang suram ini, sungguh menakutkan. Seperti hantu ganas yang sedang bergumul dengan belenggu, dan suara semacam itu membuat jantung orang berdebar-debar. Sepertinya, suara itu berasal dari jurang tanah purba yang terlarang. Banyak orang gemetar ketakutan saat mereka melihat ke arah jurang besar yang dibentuk oleh 9 gunung di kejauhan. Pada larut malam, bayangan pepohonan menari-nari, dan hutan purba bergoyang tertiup angin seperti bayangan hantu. Suara gemuruh menjadi semakin keras, dan menyebabkan seluruh gunung sedikit bergetar. Pepohonan di sekitarnya pun bergetar tanpa henti, dan banyak dedaunan yang berdesir serta berguguran. Hawa dingin yang menakutkan menyebar dari jurang tanah terlarang kuno yang sunyi, menyebabkan semua orang diliputi keterkejutan. Orang harus tahu bahwa mereka sudah sangat jauh dari tempat itu, namun mereka masih bisa merasakan aura yang menakutkan ini. Itu sungguh menakutkan. Dentang, dentang. Suara gemetar yang nyaring terdengar sampai jauh di malam yang gelap, seakan-akan ada monster besar yang sedang memalu logam, menyebabkan hutan pegunungan ikut bergetar. Ekspresi semua orang berubah pada saat yang sama, dan mereka pasti memikirkan hal yang sama. 9 mayat naga besar dan peti mati perunggu kuno jatuh ke dalam jurang. Mungkinkah dampak yang tumpul dan dahsyat seperti suara seseorang yang memalu peti mati perunggu? Ini membuat semua orang merasakan kedinginan yang mengerikan, dan semua bulu kuduk mereka berdiri. Apa itu? Banyak orang yang terkejut secara ekstrim, dan pada saat yang sama, mereka juga merasa takut secara ekstrim. Peti mati perunggu itu misterius dan tidak terduga, dan bahkan sampai sekarang, tidak ada yang memahaminya. Apa sebenarnya yang memalu peti itu? Tanah kuno yang terlarang, apakah itu berarti sudah ada sejak zaman purba? Era purba, itu sudah lama sekali. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah menginjakkan kaki di sini. Dentang, dentang. Suara keras itu memekakkan telinga, dan suara palu yang keras serta suara gemetar dari peti mati perunggu bergema ke seluruh langit dan bumi. Bumi bergetar, dan pepohonan di sekitarnya berguncang terus-menerus. Daun-daun berguguran dan beterbangan di udara. Suara gemuruh itu dipenuhi dengan kemarahan, dan semakin lama semakin menyedihkan dan menakutkan. Sulit membayangkan apa yang sebenarnya ada di dalam jurang. Kita harus bersyukur.
Jika 9 mayat naga dan peti mati perunggu tidak jatuh ke dalam jurang dan menarik perhatian makhluk itu, aku khawatir makhluk itu akan bergegas keluar di malam hari. Jika itu terjadi, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Hal ini mungkin saja benar adanya. Bagaimanapun juga, tempat ini disebut sebagai tanah kuno yang terlarang, dan bahkan burung dan binatang buas pun tidak berani datang ke sini. Bisa dibayangkan, betapa mengerikannya tempat ini. Ini pasti tempat yang berbahaya, dan pasti ada sesuatu yang menakutkan di sini. Sesuatu yang sudah ada sejak zaman purba, sungguh tak terbayangkan. Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan pada peti mati perunggu misterius itu untuk saat ini. Untungnya, seperti ini. Malam itu adalah malam tanpa tidur, dan banyak orang yang tidak bisa tidur lagi. Boom! Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat. Di pegunungan yang jauh, gempa bumi dahsyat tiba-tiba terjadi di jurang. Kabut hitam yang tak berujung menyembur keluar dan sepenuhnya menutupi langit. Semua bintang dan bulan menghilang, dan itu sangat menyedihkan. Gemuruh. Tiba-tiba, semua kabut hitam tersedot kembali ke dalam jurang, dan bintang-bintang di langit tiba-tiba berkelebat. Namun demikian, semua orang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada bayangan buram, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu manusia atau binatang. Makhluk itu melambaikan rantai tebal yang panjangnya ratusan meter, dan mengaum ke langit. Kekuatannya yang ganas sudah cukup untuk menakut-nakuti dunia. Rantai itu bisa dilihat dari jarak yang begitu jauh, dan bisa dibayangkan betapa tebalnya rantai itu. Suara gemuruhnya memekakkan telinga, dan orang-orang di dalam hutan hampir pingsan. Gelombang suara yang bergulung-gulung membuat gendang telinga mereka sakit. Benda itu diikat dengan rantai besar dan memiliki belenggu di atasnya, tetapi masih menari-nari di langit. Dentang, dentang. Suara peti mati perunggu yang dihancurkan kembali terdengar. Apakah menurut kalian ia ingin membuka peti mati di dalam peti mati? Seharusnya memang begitu. Lagi pula, peti mati sudah terbuka, dan tidak perlu menghancurkannya. Semua orang terkejut dan ketakutan. Baru setelah tengah malam, jurang itu menjadi tenang. Tidak ada lagi suara yang terdengar, dan semua orang tertidur. Keesokan harinya, matahari sudah naik tinggi di langit, dan semua orang bangun satu demi satu. Mereka mandi di tepi sungai, memetik beberapa buah liar untuk dimakan, dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama 2-3 jam, mereka tidak berhenti untuk beristirahat. Mereka terburu-buru meninggalkan tempat ini. Tempat terlarang kuno ini terlalu meresahkan, dan mereka harus meninggalkan daerah ini sebelum malam tiba. Pada siang hari, matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Untungnya, ada pepohonan yang memberikan keteduhan. Ketika mereka mendaki gunung yang tinggi, seseorang mendengar auman binatang buas di kejauhan. Sebentar lagi, kita akan dapat meninggalkan tanah terlarang ini sebelum malam tiba. Tidakkah kalian melihat beberapa bangunan di atas gunung itu di kejauhan? Wang Ziwen tiba-tiba menunjuk ke depan. Itu adalah gunung yang sangat tinggi, dan masih cukup jauh dari sini. Ada beberapa puncak gunung di antara mereka, tetapi gunung-gunung kecil itu tidak bisa menghentikannya. Ini benar-benar sebuah bangunan, dan tampaknya terus berlanjut. Semua orang segera menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Mereka pasti bisa sampai di sana sebelum malam tiba. Sepertinya ada burung bangau bermahkota merah yang terbang di sana. Mungkinkah itu tanah abadi? Mungkinkah ada makhluk abadi di sana? Pikiran beberapa orang sangat berbeda, dan mereka langsung teringat pada makhluk abadi yang legendaris. Semua orang mau tidak mau mempercepat langkah mereka. Di jalan, mereka membentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang dan 2 orang. Banyak orang yang sudah berdiskusi dengan suara pelan, dan setelah memasuki area padat penduduk, mereka ingin berpencar dan melakukan perjalanan. Pada saat ini, Ye Fan memperhatikan bahwa Liu Yiyi agak dianiaya dan tidak bahagia, jadi dia bertanya, "Yiyi, ada apa?" Wang Yan mengambil tasbih saya dan tidak mau mengembalikannya kepada saya. Liu Yiyi sedikit dirugikan, dan juga sedikit marah. Itu dia. Ini pasti ulah Liu Yunzi lagi. Pang Bo langsung marah. Wang Yan adalah teman sekelas wanita dengan Liu Yunzi, dan dia selalu mengincar Ye Fan dan Pang Bo. Apa yang Anda bicarakan? Li Zhangqing bertanya, tidak menunjukkan kelemahan. Jangan banyak omong kosong, serahkan tasbihnya. Bukannya Ye Fan tidak memiliki sifat pemarah, hanya saja dia selalu menahannya. Sekali dia marah, itu akan sangat menakutkan. Oh, Anda sedang membicarakan masalah ini. Wang Yan menjelaskan, saya hanya bermain-main dengannya, dan kemudian saya merasa sangat menyukainya, jadi saya menggunakan lonceng saya untuk menukarnya dengan Yiyi.
Ye Fan menoleh untuk melihat Liu Yiyi. Pada saat ini, yang lain juga berhenti dan menoleh. Saya tidak bertukar dengan dia. Setelah dia mengambil tasbih, dia dengan paksa memasukkan lonceng itu ke tanganku. Liu Yiyi merasa sangat dirugikan, dan di bawah tatapan semua orang, dia tampak sedikit gelisah, halus dan menyedihkan. Yiyi, kamu tidak bisa mengatakan itu, jelas-jelas kamu yang bersedia untuk bertukar. Kata Wang Yan, serahkan. Saya tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Pada saat ini, Ye Fan menyapu pandangannya ke arah Liu Yunzi, Wang Yan, dan Li Zhangqing, dan berkata, saat ini, saya tidak lagi memiliki kesabaran. Aku akan melarikan diri, jangan membuat kesalahan. Chapter 30 Tom, Dick dan Harry. Li Zhangqing berjalan maju beberapa langkah. Dia menunjukkan senyum ceria dan berkata, ini adalah masalah antara Liu Yiyi dan Wang Yan. Jika mereka ingin bertukar, biarkan mereka bertukar. Ye Fan, bukankah kamu terlalu ikut campur? Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung melambaikan tangan kanannya dan menamparkan wajah Li Zhangqing. Suara itu mengejutkan semua orang. Li Zhangqing seperti orang-orangan sawah saat ia terbang sejauh 2 meter. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya tamparan itu. Dia terjatuh ke tanah. Separuh wajahnya langsung membengkak. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Pikirannya kacau balau. Setelah beberapa saat, dia dengan marah berteriak, kamu. Tapi Ye Fan bahkan tidak menatapnya. Penghinaan di dalam hatinya adalah pengabaian. Dia benar-benar memperlakukannya seperti udara, seolah-olah dia tidak ada. Berikan padaku. Ye Fan hanya mengucapkan 2 kata ini. Dia dengan tenang menatap Liu Yunzi dan Wang Yan. Li Zhangqing berjuang untuk berdiri. Kemarahannya telah mencapai puncaknya. Dia dengan cepat bergegas mendekat dan hendak merobek kerah baju Ye Fan. Sayangnya, bahkan sebelum dia bisa menyentuh ujung bajunya, Ye Fan memukulnya dari belakang di sisi lain wajahnya. Dia masih sama sekali tidak menghiraukannya. Dia bahkan tidak menatapnya. Dia seperti lalat yang ditepis. Ini juga merupakan tamparan yang keras. Kekuatannya anehnya sangat besar. Li Zhangqing terbaring saat dia terbang. Dia menabrak pohon besar. Dia benar-benar terpana. Berikan padaku. Ye Fan masih hanya mengucapkan 2 kata ini. Dia dengan tenang menatap Wang Yan dan Liu Yunzi. Kali ini, Wang Yan benar-benar terpana. Matanya mengelap. Dia tidak berani menatap Ye Fan. Dia melihat ke samping. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya tidak mengatakan saya tidak akan memberikannya. Saya selalu mendiskusikannya dengan dia. Sayangnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Dia berhenti berbicara dan mengubah kata-katanya, karena Yiyi telah mengingkari, saya akan mengembalikannya kepadanya. Apakah itu tidak apa-apa? Saat dia berbicara, dia melepas manik-manik kristal di pergelangan tangannya. Dia hendak menyerahkannya kepada Ye Fan. Tetapi pada saat ini, Liu Yunzi yang selama ini diam berbicara, Ye Fan, kamu terlalu sombong. Menurutmu siapa Li Zhangqing? Pada saat itu, Li Zhangqing akhirnya sadar kembali. Dia segera berteriak dan hendak bergegas lagi. Pang Bo dengan jijik mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu meminta untuk dipermalukan. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak mencoba bergegas? Mendengar kata-kata ini, Li Zhangqing langsung menjadi takut. Dia berteriak dari tempat yang tidak jauh, tetapi dia tidak berani mengambil langkah maju. Kenapa kamu memukulku? Li Changqing dengan marah berkata. Apakah saya perlu menjelaskan dan berargumentasi dengan lalat? Li, Ze, kata Li. Li berkata. Li, Ye Ze Hao. Li berkata. Li adalah Li. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, pipi Li Zhangqing bengkak. Dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia sudah bisa melihat bahwa Ye Fan memandang rendah Liu Yunzi. Ye Fan bahkan tidak meliriknya sekilas. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Itu benar-benar melukai harga dirinya. Ye Fan mengulurkan tangan kanannya. Wang Yan dengan cepat meletakkan manik-manik di tangannya. Dia tidak berani menatapnya dan mundur beberapa langkah. Kita semua tahu bahwa kehidupan Yiyi dalam beberapa tahun terakhir ini tidak baik. Dia telah menerima pukulan yang serius. Kepribadian dan mentalitasnya telah berubah. Dia sangat lemah dan kurang percaya diri. Trauma psikologis semacam ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri. Saya harap Anda dapat menahan diri dan memperhatikan kata-kata Anda. Jangan menggertaknya dalam situasi seperti ini. Jangan terlalu tak tahu malu. Ye Fan menggunakan suara yang sangat rendah untuk memperingatkan Wang Yan. Mendengar dia mengucapkan kata-kata yang begitu berat, wajah Wang Yan memucat. Dia malu dan marah, tapi dia bahkan lebih takut.
Dia mundur beberapa langkah dan tidak berani mengatakan apapun. Ye Fan, kamu sudah keterlaluan. Wajah Liu Yunzi muram. Yang lain menyaksikan semua ini dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Ye Fan akan berbalik dan pergi, mereka menemukan bahwa dia tiba-tiba melambaikan tinjunya dan dengan keras meninju wajah Liu Yunzi. Dalam sekejap, hidung dan mulut Liu Yunzi mengeluarkan darah. Wajahnya memerah saat dia jatuh ke tanah. Kamu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan juga akan menyerangnya. Saya tidak berdebat dengan Anda, tetapi Anda selalu memprovokasi saya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku memiliki temperamen yang baik? Ye Fan dengan ringan menyapu matanya ke arahnya. Matanya penuh dengan penghinaan saat dia berbalik dan pergi. Ye Fan. Liu Yunzi mengatupkan giginya. Sambil berbaring di tanah, ia menyeka darah dari hidung dan mulutnya dan berteriak, tunggu saja. Pang Bo mendengar kata-kata ini dan segera bergegas mendekat. Dia mengangkat kakinya dan menendang, sambil berkata, siapa yang ingin kamu tunggu? Apa yang Anda inginkan, katakan padaku. Dor 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 dor. Dia terus-menerus menendang Liu Yunzi belasan kali, membuatnya terbang jauh. Pada akhirnya, dia langsung pingsan. Dan bahkan 2 atau 3 orang yang ingin berbicara untuk Liu Yunzi semuanya memilih untuk tetap diam karena mereka tahu bahwa begitu Ye Fan mengungkapkan ketajamannya, yang terbaik adalah tidak memprovokasinya. Semua orang melihatnya. Li Changqing masih tidak mengerti situasinya. Dia berteriak dan berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Selain Pang Bo, tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat ini, Pang Bo berjalan dengan langkah besar setelah menendang Liu Yunzi dan menjawab, saya melihatnya, saya melihat semuanya. Dor 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 dor. Kaki Pang Bo yang besar seperti menendang karung pasir. Dia menendang Li Changqing seperti babi mati, menyebabkannya berguling dan berteriak kesakitan. Kerumunan orang tidak menunda karena hal ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Wang Yan membantu Liu Yunzi dan Li Changqing berdiri dan mereka bertiga tergantung di bagian belakang kelompok. Pada saat ini, Liu Yunzi dan Li Changqing mengatupkan gigi. Baru saja, mereka telah kehilangan semua wajah mereka, itu terlalu memalukan. Pada saat yang sama, mereka benar-benar merasa ingin muntah darah. Sekarang tampaknya tindakan mereka sebelumnya tidak dianggap serius oleh Ye Fan sama sekali. Dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan tindakan mereka. Sikap meremehkan yang acuh tak acuh seperti ini membuat mereka merasa seakan-akan mereka tidak lebih dari seorang badut. Pihak lain terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Hanya ketika dia merasa kesal, dia akan menamparkan mereka seperti lalat. Dia tidak memperlakukan mereka sebagai orang yang memiliki level yang sama. Pukulan terbesarnya tidak lain adalah hal ini. Mereka diperlakukan sebagai kucing dan anjing, bahkan tidak dianggap sebagai lawan. 1 jam kemudian, kerumunan orang mendaki gunung pendek lainnya. Mereka sudah bisa melihat dengan jelas gunung yang tinggi di kejauhan. Pada saat ini, auman binatang buas di pegunungan sekitarnya semakin keras dan keras. Sepertinya mereka akan segera meninggalkan area terlarang kuno yang sunyi ini. Mari kita maju sedikit lagi dan berhenti untuk beristirahat sejenak. Mereka telah melakukan perjalanan melalui pegunungan selama setengah hari. Semua orang merasa sangat lelah. Setelah mendaki puncak gunung yang lain, kerumunan orang itu akhirnya melihat burung-burung muncul di sekelilingnya. Dengan sangat cepat, mereka memasuki dunia yang hidup. Burung-burung berkicau dan binatang buas mengaum. Tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dan penuh dengan kehidupan. Tidak ada lagi yang tidak bernyawa. Ada kelinci di sana. Ada juga musang. Ada tulisan di dinding batu itu. Pada saat itu, seseorang menemukan dinding batu di depan mereka. Ada beberapa kata kuno yang besar terukir di atasnya. 3 kata kuno yang pertama sudah dilihat oleh semua orang. Mereka adalah, daerah terlarang kuno yang sunyi. Kata keempat akhirnya dikonfirmasi sebagai, bumi. Mengapa kita melihat 4 kata ini lagi? Mungkinkah karena kita tidak meninggalkan area terlarang? Salah, itu hanya membuktikan bahwa kita telah pergi. Ini seharusnya adalah perbatasan area terlarang kuno yang sunyi. Kita akhirnya berhasil lolos dengan selamat. Mari kita beristirahat di sini sebentar. Saya yakin kita akan segera bertemu dengan orang-orang. Di antara kerumunan orang, 2 atau 3 orang berkumpul dan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Mereka duduk dan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan setelah meninggalkan tempat ini. Sudah jelas bahwa mereka ditakdirkan untuk berpisah. Saya akan pergi melihat apa yang dilakukan Liu Yunzi dan 2 orang lainnya. Mengapa saya merasa bahwa mereka bertindak mencurigakan? Mengatakan hal ini, Pang Bo berdiri dan berjalan ke hutan tidak jauh.
Tidak lama kemudian, Pang Bo berjalan kembali dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Ye Fan. Kita akan meninggalkan daerah pegunungan ini. Semua orang pasti akan berpisah. Dan dunia misterius ini kemungkinan besar memiliki dewa dan makhluk abadi yang abadi. Jika kita meninggalkan mereka bertiga dan mereka mendapatkan kekuasaan, cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana. Ketika saat itu tiba, kita akan berada dalam masalah besar. Lebih baik mencegah hal ini terjadi sepenuhnya. Ye Fan berdiri. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sangat tenang, tetapi dia sudah memutuskan nasib mereka bertiga.